terakhir aku akan menyampaikan materi tentang konstruktivisme, progresivisme, dan humanisme. Baiklah, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu konstruktivisme. Nah, konstruktivisme itu definisinya bersifat generatif, yaitu tindakan yang menciptakan sesuatu makna apa yang dipelajari. Kemudian, konstruktivisme itu dapat diartikan suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri. Selanjutnya ada tokoh-tokoh konstruktivisme. Yang pertama ada Jean Piaget, dikenal sebagai konstruktivisme pertama. Dia menegaskan bahwa proses untuk menemukan teori dan pengetahuan yang dibangun dari realitas di lapangan. Yang kedua ada menurut Lev Semenovich, dia menyatakan bahwa siswa dalam suatu konsep perlu memperhatikan lingkungan sosial. Kemudian ada prinsip teori belajar menurut konstruktivisme. Ada 5 teori. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru kecuali hanya dengan kreatif murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang keempat, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Kemudian yang kelima, mencari dan menilai pendapat siswa. Kemudian ada progresivisme. Nah, progresivisme itu merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada peserta didik. Munculnya aliran ini sebagai reaksi untuk menentang sistem pendidikan konvensional yang dianggap tradisional. Nah, kemudian ada tokoh-tokoh progresivisme itu yang pertama William James. Dia menegaskan agar fungsi otak atau pikiran itu dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Yang kedua John Dewey. Dia mengungkapkan teori filsafat pragmatisme ini diukur dengan standar rasional. Nah, progresivisme ini lebih menekankan pada anak didik dan minatnya dari mata pelajarannya sendiri. Nah, tokoh yang ketiga, Hans P. Heger. Menurutnya kata tahu hanya mempunyai arti praktis. Selanjutnya ada humanisme. Nah, humanisme ini merupakan proses belajar yang memanusiakan manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan sehingga siswa mengetahui apa yang dipelajarinya serta tahu seberapa besar siswa tersebut dapat memahaminya. Kemudian ada tokoh humanisme. Ada 3 tokoh. Yang pertama Arthur Combs, itu bersama dengan Donald menyatakan bahwa belajar terjadi apabila mempunyai arti bagi individu tersebut. Artinya bahwa dalam kegiatan belajar, guru tidak boleh memaksakan materi yang tidak disukai oleh siswa. Yang kedua menurut Maslow, mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Kemudian tokoh yang ketiga itu Carl Rogers. Dia menurut Roger itu terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pelajaran. Nah, itu tadilah teman-teman materi dari saya. Thanks for your attention. Thank you very much. Don't forget to like and comment and subscribe. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.